Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Pandeglang 1, Bapak Rukman MPD. Yang saya hormati Ketua Komite Bapak Dr. Andes Haji Dharma Setiawan beserta jajaran. Yang saya hormati Bapak Warso MPD. Yang saya hormati Dewan Guru SD Negeri Pandeglang 1. Yang saya hormati wali murid pengurus paguyuban kelas 1 sampai kelas 6. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul, bermusyawarah dalam acara sosialisasi dan pemilihan pengurus komite sekolah yang diatur dalam Permendikbud nomor 75 tahun 2016 tentang komite sekolah. Pada yang terhormat Bapak Rukman MPD, saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, sesuai dengan tema ini, saya ingin menyampaikan sosialisasi tentang Permendikbud nomor 75 tahun 2016. Ini yang terbaru menurut peraturan tentang komite sekolah ya. Belum ada perubahan lagi. Nah, Permendikbud nomor 75 tahun 2016 tentang komite sekolah. Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua, wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli terhadap pendidikan. Perlu saya sampaikan, komite kita ini, saya ngobrol dengan Bapak, udah 17 tahun ya, 17 tahun yang di Pandeglang 1, luar biasa. Jadi begitu pensiun Bapak ya, begitu pensiun di kepengawasan menduduki komite Pandeglang 1 sudah hitung-hitung 17 tahun. Dari kepala sekolah Pak Ade Ramdan, dari Pak Ade ke Pak Ujang, dari Pak Ujang ke ini Bu Tati dulu, Bu Tati, Bu Tini, kemudian Pak Ujang Khalil, Pak Bu Ita, Bu Ina, udah berapa luar biasa ini ya. Apa tujuannya? Apa tugasnya? Tugasnya adalah memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan, menggalang dana, nah, juga bisa Bu, menggalang dana ya, bisa komen. Menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat melalui upaya kreatif dan inovatif. Nah ini ada kata-kata kreatif dan inovatif ya. Lanjut, apalagi tugasnya? Mengawasi pelayanan pendidikan di sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tugas lainnya menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari peserta didik, orang tua atau wali, dan masyarakat, serta hasil pengamatan komite sekolah atas kinerja sekolah. Ya. Baik ada masukan, baik ada saran atau tidak, komite sekolah berkewajiban, ya, berkewajiban memberikan masukan kepada sekolah, ya, baik itu atas pengamatannya atau dari saran yang lainnya masyarakat. Jumlah anggota paling sedikit 5 orang. Jadi paling sedikit 5 ya. Paling banyak berapa? 15 orang. Paling banyak 15. Inilah amanat dari Permendikbud nomor 75 tahun 2016 ya. Pada kesempatan ini saya sampaikan bukan menggurui tetapi menyampaikan Permendikbud yang berlaku ini. Mana ininya apa? Fisiknya. Nah, ini fisiknya. Fisiknya ini. Cuma kalau saya rangkum seperti tadi isinya. Itu saja mungkin yang saya sampaikan dan saya sosialisasikan berkenaan dengan Permendikbud nomor 75 tahun 2016. Atas segala perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kekurangan.
Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya sambutan dan laporan dari Ketua Umum terhormat Bapak Dr. Andes Haji Dharma Setiawan. Pada beliau, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadani li hadzal mawqin Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi sholli sabri wa yassir amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak dan Ibu sekalian, dan yang terhormat Bapak dan Ibu SD sampai belajar yang pertama-tama mari kita panjatkan syukur pada Ilahi bahwa pada sepanjang berbahagia ini kita telah diberikan nikmat dari Allah SWT. Yang pertama adalah nikmat iman, nikmat Islam yang besar berkesempatan dari masyarakat, sehingga kita berkumpul dalam rangka sosialisasi mengenai komitmen. Selama saya di SD sampai ini selama 16 atau 17 sekarang, banyak yang sudah terbukti, yaitu hubungan Bapak Ibu sekalian seperti pagar, bangunan, musola. Terakhir kami membuat ruang yang dibantu Putar. itu semua alhamdulillah dari orang tua siswa. Mudah-mudahan uang yang telah diserap oleh sekolah melalui pihak komite dari Bapak dan Ibu sekalian itu dapat imbalan dari Allah SWT yang berlipat ganda. Amin. Dan insya Allah Pak akan muncul juga di akhirat Bapak dan Ibu sekalian yang menunjang program komite hingga terbentuk apa yang diharapkan oleh pihak sekolah. Yang kedua adalah permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Barangkali selama saya menjabat ketua komite dari mulai awal sampai akhir banyak hal-hal yang tidak suka, tidak enak, dan banyak yang tersinggung Bapak dan Ibu sekalian. Saya mohon bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan pada hari ini, hari Sabtu tanggal 28 September, saya nyatakan dibubarkan dan saya kembalikan kepada sekolah. Itu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya Bapak Ibu, kita langsung pemilihan untuk pengurus komite sekolah periode 2024-2027 yang akan dipandu langsung oleh Bapak Kepala Sekolah. Kepada yang terhormat saya silakan. Tadi sebelum masih ada yang terlewat bahwa periodisasi komite berdasarkan Permendikbud nomor 75 tahun 2016 yaitu 3 tahun. Jadi satu periodenya 3 tahun, maksimal 2 periode. Maksimal 2 periode gitu ya. Maksimal. Jadi yang akan terpilih nanti setelah 3 tahun bisa dipilih kembali 3 tahun berikutnya. Berarti jumlahnya 6 tahun. Beda dengan presiden. Kalau presiden 5 tahun, maksimal 2. Pak Jokowi 2 periode, Pak siapa lagi? SBY 2 periode ya. Kalau Pak Harto karena dari dulu itu nggak ada periode waktu itu ya. Kalau yang sekarang seperti itu. Kemudian kepengurusan tadi berapa? 5 orang minimal. Nah, maksimalnya adalah 15. Pada kesempatan ini saya ingin menawarkan, kan pemilihan itu banyak caranya ya. Ada voting, ada aklamasi, ada formatur. Nah, yang mana Bapak Ibu? Aklamasi. Setuju? Kita hanya memilih satu aja. Memilih 1 orang saja. Aklamasi. Ikan cepat, ikan bagus. Cepat, lebih cepat, bagus. Ya. Mungkin Bapak Ibu punya kegiatan lain. Setuju aklamasi? Setuju. Nah, Anda seseorang yang purna, seseorang yang purna
dan merupakan tokoh pendidikan. Kemudian di dalam pendidikan perannya juga sangat luar biasa. Ya, siapa dia? Yaitu Bapak Warso. Ya, itu Bapak Warso ya. Sampai dulu ya. Maka Bapak Yus sudah definitif mulai tanggal berapa sekarang? 28. Tanggal 28 September 2024 dengan resmi Bapak Warso sebagai ketua. Terima kasih. Mangga. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Sekolah Dasar Panggilan 1 dan seluruh jajaran. Yang saya hormati para senior saya, orang tua saya, pengurus komite yang lama, ya. Yang saya hormati Bapak dan Ibu wali murid SD tingkat 1. Alhamdulillah, kami bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena terkenal di dalam nikmatnya hari ini kita bisa bertemu bersilaturahim dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan senantiasa kita berikan kesehatan, panjang umur dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Salam dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam umatnya sampai yaumul akhir. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mohon izin sebelumnya karena kehadiran saya ke sini biasanya kan ibunya yang mengantar anak, mungkin yang kenal dekat dengan anak saya. Biasanya saya apalagi masih masa dinas. Karena tadi persyaratan kata Pak Kepala harus yang sudah. Nah, saya purna padahal baru 7 bulan. Jadi 1 Maret 2024 ini saya sudah selesai dan memang kemarin menerima undangan dari Kepala Sekolah untuk hadir sebagai wali murid, bukan sebagai calon ketua komite, bukan, tapi sebagai wali murid. Adapun tadi kenapa saya disuruh duduk di depan, padahal dari awal Pak udah saya di sini aja, karena saya orang tua murid bukan sebagai siapa-siapa. Dulu mah memang karena saya dinas pendidikan, kalau ke sini kalau ada rapat pertemuan entah digandeng gitu kan, di pangku harus di depan bayar. Enak kan sudah jadi wali murid, bukan siapa-siapa lagi. Tapi kata Pak Kepala, enggak Pak, di depan aja. Nggak ada wali murid yang hadir, bapak-bapak katanya gitu ya. Ya udahlah kalau begitu, kebetulan para orang tua kami juga di depan ya, karena ada kursi yang kosong ya, memanfaatkan kursi. Tadinya seperti itu, tidak ada niatan ingin jadi ketua komite. Karena mungkin kalau yang sudah merasakan sebagai pengurus itu kan pengabdian, ya. Pengurus komite itu pengabdian, tidak ada hal-hal lainnya kan gitu ya, seperti itu. Tapi kalau memang ini meskipun sudah tadi aklamasi, kemudian ada kesepakatan seperti itu, nanti ada masukan dari yang tidak hadir, tidak setuju, gak apa-apa. Saya tidak memaksakan. Ataupun sekarang Pak, yang hadir aja yang lain dari ibu-ibu, kan ini yang hadir hampir 100% ibu-ibu wali muridnya. Kenapa yang jadi malah bapak? Gak enak, kami tersinggung. Gak apa-apa, saya kaper aja. Saya menjadi anggota pun gak apa-apa. Bahkan tidak jadi pengurus pun tidak apa-apa bagi saya, karena itu tadi niatan pengabdian. Dan memang saya itu sekarang setelah pensiun ini pekerjaan ternak, nganter anak. Jadi antar jemput Pak Kepala, Ibu Pak Guru, mungkin yang lain juga sering lihat pagi-pagi nganter, jam pulang jemput. Jadi antar jemput anak, dan kebetulan saya jadi penyemangat buat saya si musuh ini. Jadi baru kelas 3, jadi nggak boleh malas-malasan gitu kan, karena masih punya yang harus diberi tanggung jawab gitu kan, seperti itu. Intinya seperti itu ya. Jadi saya masih memberikan kesempatan sebelum nanti dengan keputusan yang tadi sudah diatur di Permendikbud 75/2016
kaitan dengan susunan dan jumlah pengurus di komite ini minimal 5 maksimal 15 kan seperti itu. Tapi kalau misalnya ketuanya tidak disepakati, jangan khawatir saya tersinggung enggak. Ya, takut tersinggung udah ngomong enggak ya. Jadi silakan Bapak dan Ibu, kalau misalnya ada yang keberatan, ketuanya rekan saya aja Pak Guyuban dari kelas sekian, seperti itu silakan ya. Jadi seperti itu. Ya, pilih rekan saya Bu Hani dari Dinas Pendidikan, ada yang keberatan gak apa-apa Bu. Ya seperti itu ya. Jadi intinya ini kan rekan saya sudah waktu di Cikupa sudah tidak siapa lagi 20 setahun seperti itu. Jadi intinya ke depan tadi disampaikan oleh pengurus komite yang sudah mengabdikan dirinya di SD Pandeglang 1. Alhamdulillah dari pengabdian sekian tahun programnya begitu banyak dan sudah sukses dan tidak ada masalah. Itu kan intinya ya. Itu yang penting. Nah, ketika nanti kepengurusan komite yang baru ini terbentuk, maka tadi juga diantaranya pihak sekolah memprogramkan adanya pembangunan apa-apa dan seterusnya. Ya kita dukung program sekolah ini karena kalau tidak oleh kita siapa lagi, kan gitu ya. Nah karena kita anak-anak kita kan di sini. Selama itu memang untuk kepentingan anak dan putra putri kita, kemudian memang itu akan bermanfaat buat putra putri kita dukung sesuai dengan kemauan kita dan tidak melanggar dengan aturan yang ada seperti itu. Kalau ada permasalahan, mohon tidak bicara ke yang lain, bicara ke sekolah. Karena masalah ke yang lain bukan menyelesaikan masalah, tapi malah membuat masalah itu. Karena saya sudah merasa itu, begini di sekolah A, B, C, ya lapor dinas kabupaten gitu ya. Nah sama sesuatu perlu dibuktikan, bicara ke pihak sekolah ya, ada permasalahan itu bisa selesaikan seperti itu ya. Mungkin itu dari saya, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima pengurus lama kepada pengurus baru. Alhamdulillah sudah serah terima, berarti sudah resmi ya kepengurusan kita yang baru, tinggal kita menambahkan anggota yang 7 lain. orang ya. Dari kelas 5 Dengan Ibu susunan Ketua Bapak Warso MPD, Sekretaris Suhani, Bendahara Ibu Sri Mulyati ya. Anggota Bapak Adi, Bapak Adi ini wartawan ya. Kemudian Ibu Denia Rifayanti, kemudian Neni Pratiwi dan Ibu Neng Marlina. Itu susunan pengurus komite 2004-2027. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama sekolah SD dan warga sekolah Pandeglang 1, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dedikasi Bapak 17 tahun luar biasa, banyak prestasi yang Bapak torehkan, banyak bukti yang telah Bapak sepakati dan telah Bapak laksanakan SD Pandeglang 1. Cuma kami mengucapkan semoga Allah menjadikan sebagai amal ibadah yang Allah Subhanahu wa taala, kemudian mempunyai nilai baik bagi sekolah atau bagi guru. Jadi mungkin ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan atas nama sekolah juga kami ingin selalu dibimbing Pak. Ingin selalu dibimbing, ya tengoklah gitu ya. Udah mentang misalnya bebas gitu ya. Tetap Bapak adalah orang tua kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala sekolah beserta guru-guru SD 1 yang saya hormati,
saya selama ketua komite yang notabene-nya memang sudah lebih dari semestinya gitu. Dan untuk itu saya sangat pribadi, tapi sebelumnya mohon maaf dulu, mohon keikhlasannya pada bapak dan sekalian, kita keikhlasan untuk membacakan Al-Quran pada rekan kami yang sudah tiada, di antaranya Ibu Iti, lalu Pak Andade. Semoga almarhumah yang telah berbakti di sekolah ini ditempatkan di sisi Allah SWT dan segala amal ibadah dapat terima Allah SWT. Sebab Al-Fatihah. Iya, betul. Terima kasih. Semoga umur-umur Bapak sekarang terima oleh Allah SWT. Dan selanjutnya permohonan maaf kepada Pak Sekolah dan Ibu sekalian, selama beberapa tahun sampai komite ini barangkali banyak hal-hal yang tidak berkenan, apakah dalam persetujuan dan sebagainya. Saya tidak akan merinci satu persatunya. Yang paling penting permohonan maaf dari saya kepada Bapak sekalian. Semoga Bapak dan Ibu sekalian memaafkan kami. Hanya tinggal sisa 2 ini. Semoga apa yang kami serahkan kepada pihak sekolah juga ada manfaatnya. Dan mudah-mudahan seluruhnya bisa dicapai untuk kepentingan anak-anak kita. Dan sekali mudah-mudahan Bapak dan sekalian bisa bekerja sama dengan pihak komite dalam rangka mewujudkan anak itu cerdas. Yang kedua itu kuncinya. Semoga Pak Warso yang penggantinya ini bisa bekerja sama bersama Bapak Ibu sekalian sehingga terwujudlah apa yang diharapkan sekolah yang bermutu. Hanya itu salah barangkali. Dan selanjutnya permohonan yang kedua adalah Pak Mamat ini dari Paguyuban. Dan terus terang aja, saya selama 16 tahun di sini ini ingin menerapkan SMP 1, SD 1 Bandung, tempat kami dulu survei, begitu bagus hubungan antara pihak komite dan pihak sekolah, sehingga ada satu gedung, ada gedung khusus untuk komite. Tapi alhamdulillah di Padang Pak Bogor udah tersedia ya. Tapi kita hanya berjalan sebentar. Sebentar kita berjalan. Itu sebenarnya kita ambil konsep dari Bandung 1. Yaitu komite yang bisa bekerja sama dengan pihak sekolah. Hanya itu saja barangkali permohonan saya dari saya berbahagia sekalian. Semoga dengan berakhirnya jabatan saya ini tidak ada apa-apa. Kembali pada nol seperti kertas yang putih bersih yang baru dibeli dari toko. Hanya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita